Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas seputar dunia hipnoterapi dan kesehatan. Kali ini videonya khusus membahas membantu teman-teman adik-adik saya yang lagi pacaran ya, Jadi video ini spesial bagi adik-adik saya yang lagi pacaran. Kepingin tahu perasaan daripada kekasihnya. Jadi kan teman-teman kalau pacaran kadang-kadang mulai ragu nih. Ini pacar saya sayang banget nggak dengan saya? Cinta atau tidak? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hipnotis bisa digunakan untuk menguji seseorang apakah dia mencintai atau tidak? Jawabannya bisa, tapi jangan di-skip dulu ya. Tonton dari awal sampai akhir agar bisa mengerti bagaimana hipnotis bisa mengetahui seseorang mencintai atau tidak. Kalau kita bahas hipnotis itu adalah keadaan di mana seseorang mengalami suatu trans ya, kemudian kita sugesti dan sugestinya diterima oleh pikiran bawah sadar. Nah, dalam kasus ini kita tidak usah mensugesti, kita cuma ingin mengetahui perasaan yang terdalam. Nah, pikiran manusia itu pikiran bawah sadarnya itu menyimpan memori dan perasaan. Jadi perasaan itu ada tersimpan di pikiran bawah sadar dan kita bisa tahu apakah perasaannya itu mencintai, menyukai atau sebaliknya. Oke, jadi teman-teman kita harus mampu untuk menembus pikiran bawah sadarnya. Nah, teman-teman, ketika orang dalam keadaan terhipnotis, apakah dia pasti jujur? Tidak. Orang bisa berdusta. Nah, di sinilah rekan-rekan. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang terhipnotis itu pasti akan mengatakan sesuatu yang pasti benar. Jadi kalau kita misalnya tanya dia, apakah kamu mencintai saya? Karena dia tahu dirinya berhadapan dengan kekasihnya yang terakhir, tentu dia akan mengatakan ya suka. Lalu kita percaya karena dia terhipnotis. Tidak. Jawabannya orang dalam keadaan terhipnotis itu bisa saja dia berdusta atau berbohong. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu cara mengetahui apakah dia jujur atau tidak? Pertama, kita harus membuat seseorang mengalami trans dulu. Atau orang yang kita ajak bicara, pacar kita, dalam keadaan trans. Nah, yang dimaksud trans ini adalah pikirannya mengalami relaksasi dan dia fokus. Nah, di sini dibutuhkan seseorang yang mahir ya. Mahir untuk menghipnotis. Jadi teman-teman belajar hipnotis ya. Untuk bisa mengetahui apakah pacar Anda sudah mengalami trans. Itu bisa dilatih kok. Nggak harus menjadi seorang profesional hipnotis atau hipnoterapi untuk bisa menghipnotis kekasih Anda. Nah, kalau kita bicara trans, itu sebenarnya kita berbicara soal gelombang pikiran seseorang. Jadi gelombang pikiran itu kita bagi atas 4 ya, tapi yang kita bahas itu ada 3 saja. Yaitu gelombang beta, di mana orang fokus pada beberapa hal, atau orang yang lagi sibuk, lagi menganalisa, lagi menggunakan logika, sebenarnya dia berada di gelombang beta. Nah, kita akan berusaha menurunkan gelombang betanya menjadi gelombang alfa dan theta. Ingat ya, cara untuk menurunkan gelombang pikiran seseorang itu banyak caranya. Itu kita sudah membahas di video-video sebelumnya. Jadi kalau Anda ingin menghipnotis pacar Anda harus menurunkan gelombang pikirannya. Dari gelombang beta turun ke gelombang alfa dan theta atau orang itu mengalami trans. Nah, ketika di gelombang alfa, kita kan harus membuktikan apakah pacar kita ini sudah mengalami yang namanya situasi atau kondisi trans. Jadi kita bisa coba. Jadi kita kan tidak mungkin mengomong kepada kekasih kita hipnotis ya. Enggak jawabannya. Jadi kita anggap aja buat main-main. Supaya apa tujuannya? Kalau kita bilang main-main, maka pacar kita itu tidak akan menganggap sesuatu yang serius. Itu justru membantu kita untuk membuat pikirannya lebih rileks. Oke, kalau kita sudah mampu menurunkan gelombang pikirannya dari beta
ke alfa ya, kita uji apakah gelombang alfanya benar-benar sudah terjadi. Misalnya kita menanyakan sesuatu kepada pacar kita. Contoh ya, misalnya kamu kan punya bestie di rumah di waktu di SMA, punya nggak? Dia jawab dulu ya, dia punya bestie atau tidak. Ketika dia bilang punya bestie, oke, saya punya kawan akrab banget. Satu orang misalnya. Ingat ya, ingat punya pacar ya. Nah, sekarang tiba-tiba nama pacarnya jadi lupa. Oke, bukan nama pacar, maksudnya nama bestie. Jadi ingat ya, punya bestie toh, masih ingat orangnya toh? Dia bilang, "Ya, ingat." Nah, tiba-tiba sugestikan lupa dengan nama bestinya. Nah, ketika dia lupa nama bestinya berarti benar dia berada di gelombang alfa. Nah, kita uji lagi satu kali. Kita tanya, kamu punya angka favorit berapa sih dari angka 1 atau 0 sampai angka 10, angka favoritnya berapa sih gitu. Ketika dia menyebut misalnya dia nyebut angka 6 lah. Lalu kita bilang, sekarang angka 6 hilang dari pikiranmu. Ketika dia tidak bisa menyebut angka 6, misalnya kita suruh 3 tambah 3 berapa, maka dia tidak bisa menyebut, berarti gelombang alfanya memang benar-benar sudah terjadi. Nah, biasanya beberapa pertanyaan yang kita buat dan itu tidak berhasil dijawab oleh si pacar kita, berarti pacar kita memang gelombang pikirannya sudah ke alfa atau mengalami trans yang awal ya, atau kita sebut dengan like trans. Nah, kemudian beberapa pertanyaan itu akan membuat pikiran pacar kita turun di gelombang theta. Nah, gelombang theta ini transnya lebih dalam. Nah, disinilah kita bisa memberikan pertanyaan yang seputar tadi. Tapi pacar kita masih bisa untuk berdusta, masih sama sekali masih bisa berdusta, masih bisa berbohong. Nah, kita kasih gerakan refleks. Nah, gerakan refleks ini membuat dia tidak, tanpa dia sadari refleks itu akan terjadi. Misalnya gini, kita buat sesuatu misalnya tanda ya, misalnya di video-video sebelumnya dokter tandanya itu misalnya kepala gatal atau pipi. Oke, kita pakai pipi aja ya, pipi kanan. Jadi namanya kita anggap aja nama cewek ya, misalnya Siti. Oke, Siti, atau kamu kalau nyebutnya sayang boleh lah. Sayang, nanti kalau saya menanyakan sesuatu ya, kalau Siti dusta atau bohong, maka pipi kanannya Siti atau sayang itu gatal banget. Secara tidak sengaja, maka sayang akan menggaruk pipi kanan. Oke, ini kalau pipi kanan, tapi pakai tanda yang lain boleh. Intinya, ini kita anggap refleks ketika dia berdusta, maka secara tidak sadar dia akan menggaruk pipi kanannya. Oke, jadi teman-teman kasih tanda ya. Nah, setelah kita kata-kata kita sugestikan seperti itu, maka kita memberikan pertanyaan. Contohnya gini, kita kan tahu bahwa kita pacaran dengan si Siti itu, misalnya namanya Siti ya. Siti itu adalah pacar yang ke-6, misalnya lah, pacar ke-6. Karena kedua udah pacaran ya, jadi udah tahu bahwa kita adalah pacar yang ke-6. Lalu kita ngatakan, Siti kan sudah pacaran 5 kali ya, saya ini adalah pacar yang ke-5 ya. Nah, ketika Siti menjawab, ya pacar ke-5, maka berarti dia berdusta. Secara tidak sengaja dia akan menggaruk pipi sebelah kanannya. Karena itu refleks. Refleks itu tidak terjadi, pasti terjadi ketika dia berbohong. Karena kita sugestinya seperti itu. Tapi jangan kita mengharapkan jawaban dari mulutnya. Karena orang itu masih bisa berbohong. Dia masih sadar. Nah, ketika kita bilang kita pacar ke-5, karena kita tahu kita ada pacar ke-6. Kita harus tahu ya bahwa kita pacar ini cuma uji coba. Nah, ketika dia menggaruk pipi sebelah kanannya, berarti kan dia berdusta, berbohong. Oke, jangan marah dulu ya. Jangan marah teman-teman ya. Jangan langsung marah bahwa dia sudah berbohong. Biarkan saja karena kita mau menguji soal perasaannya. Nah, di antara ke-5 pacar kamu Siti ya, dan saya ini yang ke-5 ya, mana yang paling kamu cintai dan sayangi? Oke, pasti dia akan bilang bahwa kamu atau orang yang diajak bicara itu adalah orang yang paling dicintai. Karena apa?
Karena dia masih bisa berbohong. Ya, seandainya dia ngomong itu dan dia tidak menggaruk pipi kanannya, berarti apa yang dikatakan itu benar, ya. Tetapi setelah dia ngomong bahwa dia mencintai kamu tapi sambil menggaruk pipi kanannya, berarti dia ada kemungkinan dia bohong. Nah, boleh kita coba lagi ya, kita tekankan lagi misalnya begini. Benar ya, saya orang yang kamu cintai ya gitu. Ditekankan lagi, kemudian secara tidak sengaja dia bilang iya, tapi sambil menggaruk pipi kanannya, berarti memang dia berdusta. Nah, jawaban dusta apa? Tadinya dia bilang mencintai, kalau dia dusta berarti dia tidak mencintai. Paling tidak di antara pacar-pacarnya dia, kita tuh termasuk orang yang mungkin tidak yang nomor 1 lah, mungkin nomor 2 atau nomor 3. Tapi jangan marah kalau teman-teman masih ingin melanjutkan hubungan dengan dia, gampang ya. Yang terakhir kan kita ingin tahu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ya. Ini di benak kita udah tahu nih bahwa Siti dia tidak mencintai kita dan menempatkan kita di urutan nomor 1. Mungkin kita di urutan nomor 2, nomor 3, oke? Lalu kita pertanyaannya gini. Siti atau bilang sayang ya, biasanya kan pacaran bilang sayang. Sayang, saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang paling kamu cintai, ya. Dan kekurangan saya itu apa sih di mata kamu? Kan katanya, nah, kan pasti Siti akan berkata jujur ya, karena dia menyebut kekurangan orang yang dicintai. Dia akan menyebut kekurangannya, ini kekurangannya, ini kekurangannya. Nah, kekurangan yang disebut oleh pacar kita itu adalah masukan buat kita kalau kita ingin mempertahankan. Artinya, ketika kita bisa memperbaiki apa kekurangan kita di mata pacar kita, nah mudah-mudahan pas hipnotis berikutnya, kita adalah orang yang benar-benar dia cintai ya. Kan cinta kadang-kadang itu kalau lama-lama ketemu rasa cintanya menumpuk. Atau kemungkinan besar walaupun kita jadi orang yang keenam, ternyata pacar yang pertama atau yang kedua itu lebih terkesan. Tapi bisa diubah kok teman-teman. Adik-adik saya ya, rekan-rekan saya yang pacaran, yang ingin mengetahui tadi pacarnya suka atau tidak, kemudian untuk mengetahui apa kekurangan kita dari mulut pacar kita, itu caranya hipnotis. Tapi jangan pernah berpikir bahwa orang yang kita hipnotis itu akan berkata jujur, tidak mungkin, ya. Tapi kita bisa membuat refleks yang bisa membuat seseorang itu kita mengetahui apakah mulutnya itu, kata-katanya itu berdusta, berbohong atau tidak. Jadi teman-teman yang lagi pacaran yang ingin mengetahuinya bisa belajar lewat online. Dan terakhir kata-katanya, tetap semangat.